teknologi, juga dari sisi debiturnya sekarang juga sudah lebih paham mengenai perbankan. Kebutuhan untuk karyawan perbankan yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas yang lebih baik, itu lebih handal, itu sangat dibutuhkan sekarang ini. Jauh lebih dari dulu. Kalau dulu nasabah masih banyak yang nurut dengan perbankan. Sekarang mereka sudah banyak yang lebih tahu, literasinya lebih bagus pengetahuan perbankannya. Jadi memang kapasitas dari karyawan perbankan memang harus lebih ditingkatkan lagi. Dari sisi teknik, gitu ya, teknik perbankan, mungkin bank asing mereka banyak sekali mendatangkan teknik-teknik teknologi yang baru, ya, cara perhitungan baru, dan gadget-gadget baru juga, gitu ya. Sedangkan bank lokal banyak sekali harus catch up, mengejar ketinggalan yang ada, ya. Baik dari sisi teknologi atau dikompensir dengan service yang lebih baik lagi. Itu yang dihadapi oleh bank-bank lokal kalau dibanding dengan bank-bank yang katakanlah asing atau milik asing, gitu ya, di mana transfer teknologi tentu lebih bisa jalan daripada bank lokal, gitu ya. Ya tentu dari sisi manajemen kita inginkan karyawan-karyawan kita itu menjadi lebih capable, dalam arti mereka bisa mengerti kebutuhan nasabah itu apa dan bisa memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan nasabah tersebut, ya. Baik itu dari karyawan di bidang marketing, kredit marketing atau funding, maupun juga di bidang operasional. Ya. Semuanya harus bisa memberikan solusi pada nasabah, bukan hanya sekedar mengikuti SOP, mengikuti policy. Karena tadi kebutuhan nasabah terus berkembang, ya, dan harus ada jalan keluar bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan nasabah tersebut. Kalau kita secara umum kita lihat, gitu ya, mungkin kalau mereka sudah terbiasa dengan suatu proses, gitu ya, di sini banyak sekali kita temui mereka terlalu complacent, terlalu enak di zona nyaman mereka masing-masing, gitu ya. Dari dulu begini kok kerjanya, gitu ya. Jadi ini yang mesti didobrak, gitu ya. Bahwa sekarang ini sudah tidak bisa begitu lagi, harus berubah, gitu ya. Karena tadi kebutuhan nasabah berubah terus kan setiap hari, gitu ya. Dulu kebutuhan baru ATM, sekarang internet, sekarang apa lagi, pakai kartu debit, kartu apa lagi, macam-macam, gitu kan. Nah ini kan harus berubah juga, gitu ya. Dulu proses kredit, ya 2 bulan masih oke, terus turun sebulan oke. Sekarang mungkin seminggu udah minta jawaban, gitu. Jadi kemampuan mereka untuk menangani semua kebutuhan nasabah ini yang perlu dibangunkan dari mereka, Pak. Kita harus berubah. Kondisi berubah, kita harus berubah. Kalau dilihat memang kebanyakan sudah terlalu banyak terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Sehingga tadi kalau kita minta untuk training, untuk melakukan pelatihan, pendidikan, gitu ya, satu waktu, ya, mereka kan waduh sibuk dengan kita ini, kalau ditinggal bagaimana ini, gitu ya. Dan kedua juga dari sisi perusahaan juga, kebanyakan sekarang kan ingin efisiensi, gitu. Jumlah karyawan juga terbatas juga, gitu ya, dibatasin se-efisien mungkin, seoptimal mungkin, gitu ya. Jadi kalau sebagian ditarikin untuk training, kurang orang nanti, gitu. Jadi ini catch-22 yang harus kita pecahkan nih, bagaimana nih, ya. Satu-satu di sisi mereka sendiri, ya saya kurang waktu, gitu kan. Ya bisa saja kita ngomong, ya training oke lah Sabtu dikorbanin sedikit, tapi kalau tiap Sabtu suruh training, kasihan keluarganya juga, gitu ya. Jadi ini nih yang challenge yang besar, gitu ya, dari sisi waktu, dari sisi kebutuhan tenaga kerja yang terbatas tadi, ya. Di lain sisi kita juga mesti menyadari bahwa sekarang ini mencari tenaga yang sudah siap pakai makin susah, gitu ya. Kompetisi di antara bank-bank yang ada untuk merekrut mereka juga besar sekali. Ya kita tahu sendiri sekarang ini banyak tenaga siap pakai udah pindah-pindah aja, gitu ya, berapa tahun sekali ketemu di bank ini, ketemu di bank lain lagi, gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu juga banyak mendorong kita untuk mulai memikirkan yang lain. Berapa bank sudah banyak melakukan ini, ya, mulai dengan karyawan yang ada, bagaimana di asah
managerial skillnya dengan MDP atau fresh graduate dengan officer development program ODP itu sudah mulai banyak gitu ya. Nah ini tentu membutuhkan investment yang tidak sedikit dari bank. Sekarang ini sudah ada peraturan bahwa semua bank harus menyisihkan 5% dari biaya tenaga kerjanya untuk pelatihan pendidikan gitu ya. Dan itu jumlah yang cukup besar lah. Bagi masing-masing bank itu jumlah cukup besar ya. Dan di sini memang kita bisa saja habiskan dalam program-program yang banyak dan beragam gitu. Tapi tadi apakah itu tepat dengan tujuan dari perbankan, kebutuhan perbankan sendiri, perusahaan itu sendiri gitu ya. Ini yang mungkin perlu dianalisa dengan baik gitu ya. Apa sih kebutuhannya ya? Dari satu kebutuhan itu sendiri, kedua mengenai tadi bagaimana kita menjalankan pendidikan itu sendiri gitu ya. Bisa saja kita sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan banyak sekali menjamur gitu ya. Nah, bagaimana kita memilih lembaga yang tepat untuk kebutuhan kita? Gitu. Ya karena kalau tidak ya seperti membeli kucing dalam karung gitu kan ya. Banyak sekali kita tidak kenal, mungkin tidak tepat ya, dan nanti penyampaian juga tidak tepat, buang-buang saja, buang-buang waktu percuma, buang-buang energi dan buang-buang biaya juga gitu ya. Jadi kalau memang dari sisi training pendidikan classroom atau kita mengumpul di satu tempat apapun training itu gitu ya, tentu efektif karena kita bertemu langsung dengan pengajar ya, face to face ya. Kalau ada masalah langsung bisa tanya gitu ya. Tapi dari sisi logistik ya, persiapannya juga memerlukan waktu yang cukup baik, apalagi kalau harus melibatkan peserta-peserta dari luar kota gitu ya, mengumpul jadi satu ya. Itu logistiknya juga harus diperhatikan, lumayan juga makan waktu tersendiri, kegiatan tersendiri gitu ya. Di samping itu tadi waktu-waktu untuk ngumpul itu juga mereka harus pergi 3 hari, 1 minggu gitu ya. Itu suatu luxury bagi perusahaan sekarang untuk dapat meluangkan waktu begitu lama gitu ya bagi karyawannya gitu ya. Nah, e-learning suatu yang hal yang menarik sekali sekarang ini ya, di mana memang kalau itu ada gitu ya, itu suatu hal yang sangat bisa meringankan beban perusahaan dalam memberikan training tadi ya. Di satu sisi memang dapat dilakukan setiap saat, di mana saja ada waktu luang bagi karyawan tersebut ya, kemudian bisa diulang-ulang ya. Kalau kelas kan tidak bisa sekali ya sudah gitu ya. Kalau ketemu paling tanya lagi, telepon tanya ke instrukturnya gitu ya, ini ada masalah gitu. Tapi kalau ini harus diulang-ulang lagi terus-menerus sebosan mereka gitu ya. Nah, ini satu hal yang menarik gitu dari sisi e-learning tadi ya. Dengan e-learning ini sangat efektif untuk bank-bank, tidak hanya yang besar tapi yang menengah kecil pun juga sangat efektif ya. Pertama tentu kalau kita inginkan training itu standar gitu ya. Apa yang kita ingin sampaikan itu standar A sampai Z yang didapatkan oleh karyawan gitu ya. Itu efektif sekali dan bisa langsung semuanya bisa mulai ya, hanya kita beri waktu saja dalam sekian periode harus selesai gitu ya. Nah, ini karyawan tinggal menunggu waktunya sendiri-sendiri, apalagi kalau memang itu dari internet base. Sekarang ini dengan gadget ya, hampir semua orang punya smartphone, bisa diakses dengan smartphone, bisa dimanapun gitu ya, sambil menunggu di bus juga bisa iseng-iseng belajar gitu ya. Itu sangat membantu sekali. Dan yang terpenting juga materinya, saya lihat itu bisa sangat tailor-made dengan perusahaan itu sendiri, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan policy-nya gitu ya. Jadi bukan hanya kalau kita training kan banyak sekali generic formula gitu ya, generic solution gitu ya, yang mana ini diberikan training untuk hampir semua perusahaan gitu. Nah, ini benar-benar tailor-made ya, untuk kebutuhan kita gitu. Bahasanya juga bahasa dari perusahaan kita sendiri. Ya, ini sangat-sangat menarik sekali. Kalau dari pendapat teman-teman yang ikut training ini ya, dari IM ya, mereka umumnya berpendapat bahwa trainingnya benar-benar down to earth gitu ya, sangat membumi, praktis gitu ya, bukan hanya teori-teori saja ya. Dan itu ada hal-hal yang mereka alami sehari-hari dan mereka banyak diingatkan hal-hal yang
sering terlupakan selama ini ya dalam kesibukan masing-masing itu ya. Wah ini lupa gitu ya. Jadi sangat praktis sekali bagi mereka ya, sehingga kalau saya lihat manfaatnya besar sekali ya untuk kita Bangmas ya, bagi Bangmas, di mana staff-staff kita diingatkan ini loh proper way to do business ya. Itu yang kita senang dengan training yang telah dilakukan. Ya, saya lihat ini merupakan media yang efektif sekali ya. Jadi kalau ini bisa digabung dengan kelas-kelas yang konvensional, kita face to face, tapi ada sebagian yang mungkin harus lewat elektronik juga ya, dan sangat efektif juga untuk mengurangi ketakutan mereka. Waduh, kalau saya di kelas nanti dites gitu macam. Ini pun ada tesnya juga mesti ya gitu kan, tapi at their own time, di waktu mereka sendiri, di peluang mereka. Kalau kurang ya diulangi lagi gitu ya. Sehingga yang penting kan tadi kita bisa certified bahwa mereka tuh mengerti betul. Gitu. Ya. Dan itu kalau itu digabung powerful tuh sekali.